Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang sistem EVI, yaitu mengidentifikasi sensor-sensor dan ECU, dan juga nanti kita akan menganalisa troubleshooting yang ada pada kendaraan Toyota dengan tipe Avanza yang tahun pembuatannya 2010. Nah, nanti kita akan menganalisa troubleshooting atau kerusakan sensor mana. Kemudian nanti akan kita cari kerusakan tersebut menggunakan scanner. Kemudian nanti kita perbaiki, lalu kita lihat current datanya. Ya, seperti kita ketahui bahwa mobil Avanza ini sudah menggunakan sistem EVI, yaitu electronic fuel injection, yang sistem bahan bakarnya sudah diatur secara elektronik. Nah, pada sistem EVI ini mempunyai komponen utama, yaitu ada ECU, kemudian ada sensor, kemudian ada aktuator. Nah, untuk itu mari kita identifikasi satu persatu. Kita mulai dari mengidentifikasi letak ECU dulu. Nah, ini karena ECU-nya letaknya itu berada di dalam dashboard sebelah kiri, sehingga kita kesulitan untuk melihatnya, maka nanti diwakilkan menggunakan engine stand. Nah, monggo, mari. Nah, dashboard sebelah kiri, yaitu yang sebelah sini. Nah, itu ECU-nya terdapat di bawah dashboard sini. Itu letak ECU-nya. Kemudian kalau bentuk dari ECU itu sendiri itu seperti yang di sini. Nah, yang kotak ini ECU. Nah, ECU ini kepanjangan dari Electronic Control Unit. Fungsi dari ECU ini adalah untuk mengolah informasi atau data yang dikirim dari sensor. Nah, kemudian data itu diolah, kemudian datanya dikirim lagi menuju ke aktuator, sehingga aktuator nanti akan melakukan perintah dari ECU sesuai dengan kondisi mesin. Nah, ya, sekarang kita akan beralih menuju ke identifikasi sensor. Nah, pada sensor-sensor di mobil Avanza ini lebih dari satu. Nah, sensor ini fungsinya untuk mendeteksi atau mengetahui kondisi mesin. Kemudian kondisi mesin itu atau data dari mesin itu akan dikirim menuju ke ECU. Nah, kemudian salah satu contohnya adalah
seumpama saat mesin dingin, maka nanti dari mesin dingin itu yang bertugas mendeteksi suhu mesin itu salah satunya adalah water temperature sensor. Nah, water temperature sensor ini nanti akan mendeteksi kondisi mesin, kemudian data tersebut akan dikirim menuju ke ECU, sehingga nanti ECU akan mengolah data tersebut. Nah, kemudian kita mulai dari sensor yang paling mudah ditemukan, yang letaknya berada pada filter udara. Yang ini namanya intake air temperature sensor, yang berfungsi untuk mendeteksi temperatur udara yang masuk ke intake manifold. Nah, kemudian sensor berikutnya adalah map sensor. Nah, letaknya berada di sebelah kanan filter udara. Ini namanya map sensor. Map sensor ini berfungsi untuk mendeteksi tekanan udara yang ada di dalam intake manifold. Nih, kemudian sesuai dengan singkatannya, map sensor ini kepanjangan dari manifold absolute pressure. Nah, kemudian di bawah map sensor ini terdapat throttle position sensor. Nah, letaknya pada body throttle, berada di body throttle. TPS atau throttle position sensor ini berfungsi untuk mengetahui atau mendeteksi seberapa besar pembukaan katup throttle atau seberapa besar sudut pembukaan katup throttle. Ya, untuk TPS tersebut tadi pada waktu di mobil kan kurang kelihatan. Nah, ini kalau di stand TPS-nya adalah yang ini. Nah, kalau di stand kan bisa lebih kelihatan. Ini yang TPS. Ini TPS. Nah, kemudian selain TPS, kita pindah ke mobil lagi. Nah, sensor yang berada pada exhaust manifold yang ini soketnya, sensornya berada di exhaust manifold. Ini namanya oksigen sensor atau O2 sensor. O2 sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kandungan oksigen yang berada di dalam emisi gas buang. Kemudian kita lanjut lagi menuju ke sensor camshaft atau CMP sama sensor water temperature sensor atau WTS. Nah, itu letaknya di sebelah belakang mesin sini. Nah, ini karena kameranya tidak bisa masuk, maka saya alihkan ke stand yang sebelah sini. Nah, untuk water temperature sensor atau WTS itu
itu letaknya di sini. Nah, yang ini dekat dengan saluran air pendingin atau selang radiator. Nah, ini water temperature sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu mesin atau temperatur mesin. Nah, suhu tersebut diketahui dari temperatur air pendingin. Nah, jadi yang dideteksi sebenarnya temperatur air pendinginnya, sehingga air pendingin ini itu digunakan untuk sebagai perwakilan dari temperatur mesin. Nah, kemudian kita beralih menuju ke CMP atau camshaft position sensor. Nah, yang ini camshaft position sensor. Camshaft position sensor ini berfungsi untuk mengetahui posisi camshaft. Untuk mengetahui posisi camshaft, juga untuk posisi camshaft tersebut nanti akan digunakan untuk menentukan saat pengabutan atau penginjeksian bahan bakar, dan untuk menentukan saat pengapian atau menentukan saat busi memercikkan bunga api. Nah, ini camshaft position sensor. Nah, camshaft position sensor dari ini kemudian kita beralih menuju ke mobil lagi. Kita menuju ke sensor CKP atau CKP sensor, atau kepanjangannya crankshaft position sensor. Nah, yang ini. Nah, ini karena di mobil kan berada di dekat puli poros senggol. Nah, kemudian kalau di seten, kita beralih ke seten biar lebih kelihatan bentuknya. Nah, ini CKP sensor atau crankshaft position sensor. Ini letaknya di dekat puli poros senggol kan yang ini. Nah, ini crankshaft position sensor. Crankshaft position sensor ini berfungsi untuk mengetahui atau mendeteksi putaran poros senggol atau putaran mesin bisa, atau RPM mesin juga bisa. Selain itu, crankshaft position sensor ini atau CKP juga berfungsi untuk menentukan saat pengapian. Nah, itu crankshaft position sensor. Nah, kemudian itu untuk sensornya. Kemudian tambah lagi satu lagi, yaitu knock sensor. Nah, knock sensor itu letaknya di sebelah dalam di belakang intake manifold. Nah, yang ini knock sensor. Knock sensor ini kalau di mobil posisinya sulit dijangkau kamera, jadi perwakilan pakai stand. Ini knock sensor. Nah,
Itulah sensor-sensor pada mobil Toyota Avanza. Ya, berikutnya kita akan mengidentifikasi aktuator pada mobil Avanza. Nah, aktuator ini bekerja berdasarkan perintah dari ECU. Nah, kemudian ECU memberikan perintah ke aktuator ini berdasarkan informasi atau data dari sensor. Nah, kemudian macam-macam aktuator pada mobil Avanza antara lain ada OCV atau Oil Control Valve. OCV ini bertugas atau berfungsi mengontrol oli yang menuju ke camshaft, yang nanti camshaftnya akan diatur oleh VVTi. Nah, kemudian selain OCV juga ada VSV. VSV ini yang berhubungan dengan karkul kanister. Nah, ini adalah katup. Nanti katup ini salurannya menuju karkul kanister. Nah, ini termasuk aktuator. Kemudian ISC atau idle speed control. Idle speed control ini bertugas untuk mengatur kecepatan idle pada mesin. Nah, ini ISC. Kemudian aktuator yang lainnya adalah injektor. Nah, injektor letaknya di sini. Ini injektor termasuk aktuator juga karena kerjanya ini diatur oleh ECU. Nah, kemudian biar lebih jelas kita ke stand. Nah, kalau di stand injektornya yang ini injektor. Kemudian aktuator yang lain yaitu koil, ignition coil. Ini koilnya sudah satu busi satu koil. Nah, koil ini termasuk aktuator karena koil ini bekerja berdasarkan perintah dari ECU. Kemudian aktuator yang lain adalah motor kipas yang dipendingin. Ini juga diatur oleh ECU. Ini termasuk aktuator. Kemudian aktuatornya yang lain adalah pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar itu termasuk aktuator. Ini kerjanya diatur oleh ECU juga. Ini pompa bahan bakar ini berada pada tangki, di dalam tangki. Nah, itulah aktuator yang terdapat pada mobil Avanza. Ya, berikutnya kita akan menganalisa kerusakan pada sensor atau aktuator pada mobil Avanza ini. Nah, berdasarkan keluhan, seputaran stasioner mobil ini itu kadang tinggi, kadang rendah, jadi tidak stabil. Nah, coba kita hidupkan dulu bagaimana kondisinya. Ya, kondisi putaran stasionernya ini terlalu tinggi. Kalau
standarnya stasionernya itu sekitar 900 rpm, tapi ini 1000 rpm lebih. Dilihat dari speedometer, rpm-nya itu 1200 rpm. Jadi ini kan terlalu tinggi. Ya, jika selain dilihat dari kondisi mesin atau putaran stasionernya, itu juga bisa kita analisa melalui cek engine lamp. Di sini cek engine lampnya kalau normal itu harusnya mati, tapi ini hidup terus. Nah, berarti ini terjadi masalah pada sensor atau aktuator atau pada ECU-nya. Nah, untuk pemeriksaan lebih lanjut, kita akan periksa menggunakan engine scanner. Ya, sebelum kita cek pakai engine scanner, kita matikan dulu mesinnya. Oke, kemudian ya, kita akan melaksanakan pemeriksaan. Kita memeriksanya menggunakan engine scanner yang jenisnya ini mereknya JBT. Untuk pemeriksaan ini tidak harus mesinnya hidup, bisa dengan kunci kontak on saja juga bisa. Karena kalau terjadi kerusakan pada salah satu sensor atau aktuator, kemudian mesin tidak bisa dihidupkan, maka dengan kunci kontak di-on-kan saja kita sudah bisa melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian di sini terdapat banyak sekali konektornya, tetapi untuk pemilihan konektor ini atau DLC, kepanjangan dari data link konektor, ini kita lihat dari jumlah pin yang ada pada mobil Avanza. Nah, ini contohnya ada macam-macam, ada yang tipe Chrysler, Hyundai, Opel, Daewoo, Honda, Mazda, Toyota, BMW, kemudian Mercedes-Benz. Nah, nanti kita, karena ini mereknya mobil kita ini Avanza, tetapi jumlah pin pada data link konektor atau DLC nya itu 16 pin. Nah, kalau yang ini kan 17, maka yang ini tidak bisa dipakai, kita pakai yang 16 pin. Nah, yang 16 pin itu modelnya seperti ini DLC nya yang kita pakai yang ini. Ini jumlah pin atau terminalnya ini ada 16, maka nanti kita pakai yang ini. Nah, untuk pemilihan DLC atau data link konektor ini nanti macam-macam berdasarkan jumlah pin yang di setiap mobil, karena nanti setiap mobil itu konektornya ini beda-beda jumlahnya. Oke, tapi untuk Avanza kita pakai yang 16 pin. Oke, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan. Kita pasangi dulu seat cover atau fender covernya. Ya, ini untuk fender cover sama seat covernya sudah dipasang, karena ini sudah karena ini
termasuk dalam SOP saat melakukan servis atau pemeriksaan pada kendaraan. Nah, kemudian untuk langkah pemasangan scanner ini kita pasang dulu kabelnya ini yang terhubung dengan scanner. Ini tidak boleh terbalik, kalau terbalik tidak bisa masuk. Kemudian dikunci. Kemudian untuk konektornya kita pasang dulu. Nah, yang dipasangkan ke DLC nya yang sebelah sini, bukan yang sini ya. Nah, DLC nya berada di bawah kemudi tapi sebelah kiri di sini. Nah, kemudian hubungkan ke scannernya. Oke, kemudian akan kita periksa, kita hidupkan untuk menghidupkan scanner ini kunci kontak harus di on kan dulu karena sumber listriknya ini langsung dari baterai. Oke, kita akan memeriksa, kita coba, tetapi mesin tidak hidup, hanya kunci kontaknya on saja. Ya, kita mulai pemeriksaannya. Kita on kan dulu scannernya di sini bagian mengonkannya. Nah, ini sudah hidup. Kita tunggu, ini masih loading. Nah, di sini ada petunjuk press OK to continue. Nah, kita ikuti saja. Kemudian ada negara atau benua. Ini benua pembuat mobil ini atau kendaraan ini. Ini karena Toyota itu kan buatan Jepang. Jepang itu dari benua Asia. Kita pilih Asia. Di sini anak panahnya sudah pas Asia, terus kita OK. Terus kita pilih Jepang. Ini sudah pas Jepang. Nah, mereknya Toyota. Oke lagi. Nah, kemudian di sini ada Toyota OBD, Toyota, terus Toyota flash kode. Kita pilih yang Toyota. Nah, kemudian ada pilihan auto diagnosis, history, konfigurasi, maintain, sama help.
Ini kita pilih yang auto diagnosis. Nah, kemudian kita ikuti saja, ini press exit, kita pencet exit. Nah, kemudian kita pilih yang manual enter bisa, automatic juga bisa, all system scan juga bisa, tapi kita pakai yang manual saja. Nah, di sini kita pilih ini seri mesin, ini yang tipe K line ya. Oke, kita pilih yang engine NECT K line, kita tekan OK. Nah, kemudian ini muncul ada current data, history DTC, clear DTC, read DTC, aktuator test. Kita pilih yang current DTC, kemudian tekan OK. Nah, di sini muncul kode P0120. Nah, tapi tidak ada artinya. Untuk mengartikannya kita pencet OK lagi, kita tekan OK lagi. Nah, di sini muncul throttle pedal position sensor atau switch A circuit. Nah, ini berarti yang bermasalah adalah pada sensor throttle position, throttle ya, atau TPS. Ini yang bermasalah pada TPS. Nah, coba kita perbaiki dulu, kemudian nanti kita periksa lagi. Oke, ini kita matikan dulu. Mematikannya kita exit. Exit sampai awal tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita matikan dulu. Nah, setelah kita matikan, biar aman kunci kontak kita matikan juga. Kemudian kita cek TPS nya apakah bermasalah. Nah, ternyata soket sensor TPS nya ini terlepas. Ini terlepas, maka kita pasang lagi, kita hubungkan lagi, terus nanti kita cek lagi. Pastikan memasangnya atau menghubungkannya ini yang kencang, harus dipastikan. Jangan sampai nanti saat dipakai untuk berkendara nanti soketnya lepas sendiri. Nah, setelah kita perbaiki, lalu kita cek lagi, kunci kontak kita on kan, kemudian kita on kan scannernya. Kemudian kita tekan OK, kita pilih Asia, kemudian Jepang, kemudian Toyota, lalu Toyota lagi. Kita tunggu. Nah, setelah ini kita pilih auto diagnosis. Nah, ini tekan exit.
kemudian kita pilih manual enter, oke. Nah ini kita pilih yang engine, nah yang ini engine NECTK line, tekan oke lagi, terus red current DTC, tekan oke. Nah di sini masih muncul, nah masih muncul. Kenapa bisa masih muncul? Ini karena belum diiris, jadi masih ada rekaman data lagi yang tersimpan di alat ini. Nah coba kita periksa pakai mesin dihidupkan. Nanti kalau saat mesin dihidupkan engine check lampnya ini sudah mati, berarti mobilnya sudah normal lagi, sama dilihat sama kondisi putaran stasionernya. Oke, kita hidupkan mobilnya. Nah setelah ini mesin sudah kita hidupkan, kita lihat engine check lampnya ternyata sudah mati. Tadi pada waktu awal sebelum kita perbaiki itu engine check lampnya kan hidup pada waktu mesin dihidupkan. Nah sekarang mesin sudah hidup, check engine-nya sudah mati, berarti mobil ini sudah normal kembali. Kemudian RPM-nya sudah turun. Nah tadi 1200 lebih, sekarang sudah 1000. Nah nanti lama-lama kalau mesinnya sudah panas, nanti akan menjadi turun lagi sekitar 900 RPM. Oke, kemudian coba kita periksa pakai ECU. Kita cek lagi, ini kita ulangi di engine NECTK line. Nah ini masih ada, berarti kita harus menghapus DTC. Nah untuk menghapus DTC itu pakai yang pilihan clear DTC. Nah ya ini tadi sudah kita clear, kemudian kita coba scan lagi, kita tekan oke. Nah di sini muncul sistem is oke, berarti memori yang tadi tersimpan di scanner ini sudah terhapus. Itu cara menghapus atau mengiris data yang tersimpan di scanner atau di memori ECU. Nah tadi kan permasalahan sudah kita perbaiki, terus kita scan ternyata masih muncul. Nah terus kita clear. Nah di sini hasilnya sudah oke. Nah, itulah cara menghapus DTC atau iris DTC. Ya, sekarang kita akan melihat data dari kondisi mobil ini melalui menu current data. Oke, ini tekan oke. Oke lagi, kemudian oke lagi. Nah kemudian untuk current datanya itu yang read data stream. Nah ini adalah data-data dari mobil ini
Antara lain ada injektor, ini menyemprotnya 1,53 milisekon. Kemudian untuk ignition advance atau pengajuan saat pengapian ini sekitar 0,3 derajat. Kemudian ada ISC duty ratio 16%, engine speed 756 rpm, coolant temperatur 83 derajat celcius, intake air 32 derajat celcius. Kemudian throttle position ini karena gasnya tidak diinjak maka 0,0%. Nah ini kalau gasnya diinjak nanti akan berubah. Nah ini saat gas diinjak posisi throttle-nya naik menjadi 7,1%. Nah itu. Kemudian untuk vehicle speednya 0 karena tidak digunakan untuk jalan. O2 sensornya sekian, kemudian sekian. Nah ini untuk data-data yang lain. Ini ada baterai voltage 13,7 volt. VVT position 0,0 derajat. Ini adalah data-data dari kondisi mobil Avanza ini saat putaran idle. Oke, kalau sudah data stream sudah kita lihat semua, kemudian kita exit, tekan tombol exit, kemudian exit lagi. Nah exit lagi sampai ke menu awal tadi. Ini kalau sudah sampai ini terus kita matikan. Oke, mesin kita matikan. Ya, ini tadi proses menyeken, kemudian memperbaiki, kemudian mengiris data sudah kita lakukan. Ini mobil sudah kondisi normal kembali. Maka materi untuk hari ini cukup sekian dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.